Marung Semarang. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah hari ini akan menggunakan tata ibadah Gemis Minggu keempat. Dan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Ibu Stefani Manwi Gunina, MTH, Ketua BP Majelis Jemaat Zumis Zaitun. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi "Kami Memuji Pusaran-Mu" dalam bahasa daerah. Oh
Kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kami sekalian. Yohanes pasal 21 ayat 22, nas pembimbing kita. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Jemaat silakan. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan pembacaan tata hidup baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kerendahan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat, marilah kita berdiri. Setelah kita mendengar pembacaan tata hidup baru, maka pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu juga dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta
dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa kita kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kasihani dan bahagialah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Dengarlah sekarang berita pengampunan dosa dan anugerah dari Allah. Firman Tuhan berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni demi nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Apakah
Jemaat silakan duduk. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang sudah mengasihi kami, memberikan kami kehidupan hingga di minggu keempat bulan April ini. Tidak ada kekuatan bagi kami untuk kami hidup dan ada pada saat ini, selain karena Tuhan memperkenankan kami untuk hidup dan ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena hentar kasih-Mu kami boleh terpelihara menjalani berbagai liku-liku kehidupan ini, bahwa Engkau Allah tetap mengasihi kami. Dalam kasih-Mu maka minggu yang baru akan kami tepati. Bersama dengan Tuhan kami akan berjalan dan mengisi dengan segala bentuk kegiatan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, maka pertolongan dan topangan-Mu, petunjuk-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk melangkah di minggu yang baru, untuk mengisinya dalam kekuatan anugerah kasih-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Maka kami senantiasa membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat mengisi hari-hari hidup seturut dengan maksud dan kehendak. Kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bukan hanya dimampukan untuk membaca, untuk mendengar, tetapi juga memperlakukan dalam hidup beriman kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dan dosa ini Tuhan, rapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menguraikan akan maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Jadikan kami tanah yang subur di mana firman berakar, tumbuh dan berbuah dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu keempat bulan April ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca bilangan yang benar. Ibu bapak, saudara-saudara di tempat ini yang di rumah akan membaca ayat 21, ayat 23, ayat 25. Itu bagian ibu bapak yang akan membacanya. Dari Yohanes pasal 20, 21 ayat 20 sampai 25, kita akan membacanya secara berbalasan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya
datang, itu bukan urusan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca secara berbalasan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Maka hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan merasa sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat menyanyi. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Setelah doa selesai, kita menyanyikan bait yang ketiga. Kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada umat-Nya. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini yang telah memberikan sebesar apapun, sekecil apapun yang diberikan oleh jemaat. Kami banyak terima kasih Bapak. Biarlah persembahan ini menjadi kelengkapan bagi gereja kami, kerajaan surga di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami jemaat yang ada di Gemis Zaitun ini Bapak. Pujilah Engkau selamanya. Amin.
Bapak, saudara-saudara, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Selamat kita berjumpa secara virtual dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan, khususnya di hari Minggu, harinya Tuhan, hari kudus, mana kita bersama-sama dengan umat yang percaya memuliakan Dia sekalipun secara virtual. Pembacaan firman Tuhan dari ayat yang ke-22 menjadi renungan kita bersama. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Saudara yang kekasih, ini pernyataan Yesus kedengarannya kurang enak ya, terlalu atau agak keras dan tegas. Mengapa Yesus mengatakan demikian kepada Petrus? Pertama, saudara, bahwa Yesus mengatakan itu bukan urusanmu, tetapi ikutlah aku. Pada saat itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan Petrus, sedang memulihkan kasih Petrus kepada Yesus sebagai gurunya. Dan pada waktu itu Yesus menjelaskan kepadanya bahwa pada waktu nanti Petrus akan mati, dan kematian Petrus itu memuliakan Tuhan. Percakapan tentang Petrus yang akan mati secara mati, yang akan memuliakan Tuhan. Lagi berbicara dengan Petrus, Petrus menengok, melihat ke belakang dan melihat ada murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Dan dia bertanya kepada Yesus, "Bagaimana tentang dia ini, Tuhan? Kalau aku, Tuhan, sudah kasih tahu, lalu bagaimana dengan dia ini?" Dia ada dalam percakapan dengan Tuhan, dia ada dalam pemulihan kasih Yesus. Tetapi dia berpaling dan melihat ada murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Yesus mengatakan itu bukan urusanmu. Kalau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Perkataan Yesus ini hendak mengembalikan Petrus pada fokus percakapan Yesus dengan Petrus. Tetapi Petrus melihat yang lain. Dia tidak fokus karena dia melihat pada Yohanes. Dia tidak melihat apa yang Yesus sedang kerjakan pada dirinya. Setelah pengkhianatannya, lalu pertanyaan Yesus pada minggu kemarin 3 kali ditanya, dan Yesus sedang memulihkan kasihnya, sehingga kepada Petrus dipercayakan, "Gembalakanlah domba-domba," yaitu domba-domba Tuhan. Karena itu Yesus sedang mengembalikan Petrus pada fokus tentang bagaimana Yesus bekerja di dalam dirinya, memulihkan kasih Petrus pada Yesus, dan panggilan Petrus dalam pelayanan. Jangan kau melihat sekelilingmu bagaimana orang ini nanti, tetapi lihatlah kepada dirimu, hai Petrus, bagaimana Yesus bekerja memulihkan engkau. Yesus memanggil engkau. Dengan kata lain, sikapmu bukan ditentukan oleh bagaimana engkau melihat orang di sekelilingmu, tetapi sikapmu adalah mendudukkan dirimu dalam kasih Tuhan, dalam panggilan Tuhan yang Tuhan sedang pulihkan di dalam hidup
sebagai murid Yesus. Yang kedua, saudara, pernyataan Yesus, jikalau ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ikutlah aku. Yesus hendak menyatakan kepada Petrus bahwa yang terpenting dari pernyataan Yesus bukan tentang bagaimana Yohanes, tetapi ajakan Yesus, ikutlah aku. Itu panggilan Yesus yang keberapa kali kepada Petrus. Jawaban yang tegas dari Yesus hendak menunjukkan kepada Petrus bahwa ia harus melihat apa yang utama, yang penting daripada apa yang sekunder. Yang utama adalah ikutlah aku. Menjadi murid Yesus, mengikut Yesus, itu yang utama. Itu yang Yesus hendak katakan. Yesus hendak menyatakan kepada Petrus bahwa yang utama adalah persoalan mengikut Yesus dengan kesetiaan, dengan ketaatan, bukan menyibukkan diri dengan Yohanes atau orang lain, sementara ia sendiri tidak melihat apakah ia masih mengikut Yesus, apakah ia masih berada dalam satu komunitas murid Yesus yang mengikut Yesus. Itu jauh lebih penting, sebab orang yang mengikut Yesus pastilah juga dalam kasih kepada Kristus akan melayani orang lain. Yang ketiga, saudara-saudara, pernyataan Yesus itu bukan urusan. Kalau ia tetap hidup sampai aku datang, jika hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tiap-tiap orang adalah murid Yesus yang hidup, yang menjalani hidup dalam keunikan rencana Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Yesus hendak menyatakan kepada Petrus, kalau engkau akan mati dan memuliakan Allah secara martir, maka itu adalah bagian di mana Tuhan memiliki rencana dalam pelayanannya. Dia akan mati secara martir. Tetapi kalau Yohanes, itu bukan urusanmu. Memang saudara-saudara, dalam sejarah bahwa Yohanes tidak mati seperti Petrus, dia mengalami penderitaan seperti Petrus, tidak. Karena ternyata Yohanes meninggal di usia yang tua. Dia meninggal karena sudah tua. Sekalipun dia sempat mengalami penderitaan, tetapi dia berumur panjang. Ia menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan perjalanan murid-muridnya dan orang percaya. Dan di usia yang panjang, Yohanes menulis sampai surat terakhir, surat Wahyu. Artinya bahwa Tuhan hendak mengatakan masing-masing muridnya memiliki keunikan hidup yang Tuhan sudah rencanakan. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam panggilan setiap pengikut Yesus. Dengan demikian tiap-tiap orang berbeda. Mungkin berbeda termasuk waktu hidup, cara berkarya, tetapi semuanya hendak menunjukkan bahwa Yesus yang dimuliakan. Yesus sedang menunjukkan bahwa hidup bukan suatu rumus seperti ilmu pasti 1 tambah 1 adalah 2. Kalau begini maka dia juga akan begini. Tidak. Yesus sedang menunjukkan bahwa kehidupan ini ada dalam tanda Tuhan
sesuai rencana dan panggilannya. Sehingga 1 tambah 1 bisa 1, ya kan? Kamu bukan 2 lagi tetapi 1. Itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman hidup seorang murid, yaitu Petrus? Pertama, sebagaimana Petrus, maka kita diajak oleh Yesus. Kita harus fokus untuk melihat bagaimana Yesus berkarya dalam hidup kita. Jangan sampai karena kita melihat hal-hal sekeliling kita, kita sudah tidak lagi fokus pada Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Melihat Tuhan bukan hanya di tengah-tengah kehidupan yang nyaman, tetapi juga dalam kehidupan yang sulit. Ini penting bagi kita yang masih hidup di tengah wabah pandemi COVID-19. Mungkin kita sudah mulai terpaku dengan situasi ini. Kapan berakhir? Sudah 1 bulan lebih. Kita terpaku pada situasi ini mungkin. Lihat pada situasi ini. Sehingga kita sudah mulai bosan di rumah, kecewa, bahkan mulai pudarnya harapan kita. Karena kita melihat situasi ini dan keadaan ini, sementara kita kurang melihat pada Allah yang bekerja, yang berkarya dalam hidup kita. Akibatnya, kita lebih banyak sumut-sumutnya daripada bersyukur. Kapan sih selesai ini, dan seterusnya dan seterusnya. Semestinya kita bersyukur walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih makan dan minum. Lidah kita masih merasakan nikmatnya makanan. Sementara ada saudara-saudara kita yang berjuang untuk merasakan makanan, nikmatnya makanan ketika mereka terpapar COVID-19. Mestinya juga kita walaupun di tengah banyak tantangan, kita tidak melihat sekeliling kita, tetapi kita melihat kepada Yesus yang terus bekerja dalam hidup kita. Yang kata lain, saudara, jangan karena wabah ini maka karya-karya Tuhan selama ini bahkan sampai hari ini dalam hidup kita seakan-akan tidak ada artinya dalam hidup ini. Kita harus fokus kepada karya Allah dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap produktif dan bertindak produktif sekalipun kita ada di rumah. Oma-oma biasanya rajin ke gereja, tapi setelah keadaan begini merekalah yang paling rentan, maka merekalah yang tetap di rumah. Tetapi apakah oma-oma tidak dapat bertindak produktif? Mungkin inilah saatnya bagi oma-oma, opa-opa, orang tua untuk menulis pengalaman-pengalaman iman yang menjadi kesaksian bagi generasi ke depan yang mungkin tidak mengalami wabah ini. Di rumah bisa produktif. Mengapa? Karena kita fokus pada Tuhan yang berkarya. Mungkin kita bisa menyulam. Selesai wabah ini, beli dong saya punya hasil. Waktu saya wabah inilah hasil saya. Anak-anak muda mungkin bisa kreatif, membuat apa saja. Lalu kemudian acara sekolah minggu ini, hasil kami waktu wabah. Oh, ternyata kamu produktif ya waktu wabah itu. Jadi karena melihat Allah berkarya. Banyak hal yang dapat kita lihat. Karena kita melihat Allah berkarya di dalam diri kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini karena kita melihat masalah
tetapi tidak melihatnya sebagai satu kekuatan yang besar, tetapi melihat Tuhan di tengah masalah. Ada masalah tidak, tetapi ada Tuhan di tengah masalah itu. Itu jauh lebih hebat, oleh karena kita melihat Tuhan berkarya di tengah masalah. Yang kedua, saudara-saudara, ikutlah aku. Pertanyaan yang sama yang dipertanyakan kepada kita sebagai murid yang selalu mengikuti Yesus. Saya pernah kirim itu. Kalau ikut Yesus, kemana saja Yesus pergi ikut. Kemana saja Yesus berjalan ikut. Ke salib pun ikut. Kalau Yesus berjalan di tengah kesulitan mau ikut, kita ikut. Karena Yesus juga berjalan, dan Yesus juga naik salib, dan Yesus juga berjalan pada kebangkitan yang memberi kehidupan. Kita ikut terus Tuhan. Murid Tuhan berarti mengikut Tuhan. Ikutlah aku. Maka pertanyaan bagi kita, masihkah kita mengikut Yesus dalam situasi yang sulit? Di tengah wabah ini, masihkah kita mengikut Yesus dengan ketaatan dan kesungguhan serta mengasihinya? Atau sudah ragukah kita karena jawaban-jawaban doa yang belum juga terlihat? Masihkah kita percaya kepada Tuhan sebagai yang Maha Kuasa di tengah masalah COVID-19 ini? Itu pertanyaan bagi kita. Ikutlah aku dalam segala keadaan. Ikutlah aku. Yang ketiga, saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, ingatlah tiap murid-muridnya, yaitu murid-murid Yesus, memiliki rancangan Tuhan pada masing-masing kehidupan kita. Kita tidak memiliki kuasa apapun selain terus berserah padanya, agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk terus mengikut Dia sampai akhir hayat. Jadi saudara-saudara, milikilah tetap sikap mental sebagai murid Yesus, yang mengikut Yesus, yang melihat Yesus dalam situasi apapun. Dengan demikian, kita tetap produktif dalam situasi apapun. Kita tetap menemukan berkat-berkat Tuhan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Karena kita fokus kepada Kristus, kita tetap mengikuti Dia, kita tetap dalam kesetiaan kepada-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dan Roh Kudus, lahir dengan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan mendatang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
jemaat Tuhan yang di rumah, yang di tempat ini, kita sekalian sehati bersama berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena tetap mengalami pengasihan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun di tengah kesulitan, kami tetap melihat Tuhan yang hadir dan berkarya dalam hidup ini. Maka ajarlah kami memiliki iman sebagai murid Tuhan, mengikut Engkau. Dengan demikian kami dapat melakukan karya-karya kami sekalipun di tengah kesulitan hidup ini. Kami tetap menemukan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kesulitan hidup. Kami bersyukur Tuhan kuatkan kami untuk terus memegang firman. Maka sehati kami bersama mendoakan akan gereja Mesir Jerusalem telah, baik dari tingkat sinode resor maupun di tingkat jemaat-jemaat, khususnya jemaat Gemis Zaitun. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Gemis Zaitun di mana saja mereka berada, pribadi maupun keluarga, baik yang berada di Indonesia ataupun yang berada di luar negeri yang kami cintai. Kami percaya mereka tetap ada dalam karya kasih Tuhan dan menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Maka pemeliharaan perlindungan daripada menjadi bagian hidup akan seluruh jemaat, dari yang tertua sampai yang termuda. Lindungilah kami ya Tuhan, peliharakan kami dalam cinta kasih-Mu yang besar. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pergumulan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan juga menolong. Kami berdoa bagi anggota simpatisan yang juga ikut bersama-sama dengan kami dalam satu persekutuan virtual untuk memuji Tuhan. Berkati mereka pribadi maupun keluarga dan pekerjaan mereka. Berdoa kami bagi usaha dan pekerjaan tiap-tiap anggota jemaat-Mu yang mereka lakukan sekarang ini di rumah atau di berbagai tempat. Tuhan, tolonglah agar mereka tetap melihat di masa ini, tetap mereka dapat menghasilkan yang terbaik, mengupgrade diri dari waktu ke waktu bagi kemuliaan Tuhan. Maka selalu ada cara ketika melihat terang Tuhan hadir dalam hidup mereka. Maka biarkanlah kami terus mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, berkatilah anggota jemaat-Mu yang mungkin juga mengalami PHK. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan untuk mereka dapat menjalani hidup ini, untuk tetap melihat Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Atau juga berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, Engkau mengenal tiap-tiap keluarga maupun pribadi jemaat. Berdoa kami ya Bapa di surga, bagi anggota-anggota keluarga yang khusus kami doakan pada pekan ini Tuhan. Kami mau bawa keluarga Prihanto Karsten, Ibu Yeni Mangadil, Bapak J. Peri Musa, keluarga Prasetyo Takahidani, keluarga Tanggerenteng, keluarga Takuman Sampurba, keluarga-keluarga ini, pribadi-pribadi mereka, kami percayakan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, oma-opa, mereka tetap ada dalam anugerah berkat Tuhan untuk menikmati betapa besar karya Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang mereka rencanakan, mereka memuri Tuhan, mereka bersama dengan Tuhan. Kuatkan mereka, berkati mereka, sehingga mereka terus maju untuk mengisi kehidupan ini yang Engkau percayakan dalam memuliakan Engkau. Berdoa kami bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami bawa Penatua Valdisto Waliu, adik Eliezer ISP, Alianja, adik Ruth Soraya Lolong, Saudara Eriksa Lia. Kami bawa Ibu Kartini Tupelu Lahimpo, adik Rubisa Lolong, Pendeta Gloria Dakawin, Oma Feni Palar, Oma Feni Korputi Palar, Bapak
Transtumono. Tuhan, bilangan usia yang Tuhan tambahkan adalah bilangan berkat kekuatan pengharapan yang makin dikokohkan dalam Engkau. Maka berkatilah tiap pribadi, keluarga, orang tua dalam usia lanjut, dan anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, sehingga bilangan usia yang baru adalah kesukacitaan karena pemeliharaanmu sempurna dalam hidup mereka bersama dengan keluarga. Kami juga mendoakan Ibu Ixia Sasiang, Ibu DC Gagana Pandehil, Ibu Lilian Manuso Isak, Ibu Yokebe Demena Sayang. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan juga menjadi bagian hidup mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka, sehingga dalam perkenaanlah mereka diperkenankan untuk membilang usia yang Engkau hadirkan bagi mereka pada beberapa waktu ke depan. Tuhan, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami dengan segala yang boleh kami lakukan. Kami boleh bawa persembahan kami boleh bawa diri kami juga membawa dalam gumul kami sebeban dengan Bapak Yustin Gagana, Bapak Henry Sasela dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan tetap menilik dan Tuhan juga terus menyembuhkan mereka, dan juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi kesembuhan bagi mereka, kekuatan bahwa mereka pun ada dalam cinta Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu dan juga simpatisan dalam usia yang lanjut, mereka yang rentan di saat-saat wabah ini Tuhan. Kami percaya mereka tetap bersukacita bersama dengan keluarga, mereka tetap terpelihara dalam Tuhan, mereka makin kuat berpegang kepada-Mu, dan mereka pun tetap ada dalam kesatuan kasih dengan Tuhan. Diberkati dan dikuatkanlah kekasih-kekasih kami. Berkumpul kami juga dengan anak-anak kami yang sementara belajar juga di rumah, mereka juga tetap diberi kekuatan, mereka tetap diberi kesegaran oleh Tuhan. Dan kami semua yang bekerja dari rumah, yang beribadah dari rumah, Tuhan memberkati dan menolong kami. Kami bawa kondisi bangsa dan negara kami dalam memutus rantai pandemi COVID-19 dan juga kondisi kehidupan dunia ini di tengah wabah ini Tuhan. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan, pemilik semesta alam, kasihanilah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang berkarya dan bekerja bagi kehidupan manusia, bagi kemanusiaan, bagi kehidupan yang senantiasa diperjuangkan oleh Yesus Kristus. Kami percaya cinta kasih-Mu yang besar akan melakukan semua ini ya Tuhan, dan memberkati upaya yang dilakukan oleh semua rakyat Indonesia, oleh semua anak-anak-Mu, dan oleh siapa saja dalam dia terpandu untuk melaksanakan kemanusiaan, dalam tetap mempertahankan kehidupan, baik pemerintah kami, TNI Polri, para medis, dan juga para relawan, serta kami sekalian sebagai satu kesatuan di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh upaya usaha yang dilakukan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, sia-sialah yang dilakukan. Maka kami mohon kasihani kami, berkati apa yang dilakukan, ampuni kami, dan tolonglah kami untuk hidup seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bawa
kehidupan kami sekalian, majelis jemaat, pendeta, penatua diaken, pengurus PLK, BP3G, BPMJ, dan juga komisi-komisi di tengah-tengah jemaat. Beri kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus berkarya menjadi berkat di tengah-tengah wabah ini, sehingga kami tetap memuliakan Engkau dalam panggilan tugas yang Engkau percayakan. Terima kasih ya Allah, rangkul kami, terus satukan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadamu, bahwa sekalipun kami terpisah untuk beribadah, tapi kami selalu satu di dalam sembah sujud kepadamu, mengasihi Engkau, mengagungkan Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena itu atas semua pinta harap kami, dengarkanlah doa kami. Kasihani kami ya Bapa, dan ampuni segala dosa kami, sebab kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, kami juga mengampuni orang dosa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini Minggu 26 April 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Ibu Stefani Manubil Gunena MTH, Ketua BP Majelis Gemis Jemaat Zaitun, yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat, dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Bapak Dr. Wenas Kalangi. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan orang-orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan yang berada di rumah masing-masing, saatnya kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Untuk itu jemaat diundang berdiri sambil menyanyikan lagu Kidung Jemaat 408 ayat pertama. Jika dia mampu
berkat Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini dan melakukan segala firman-Nya. Sebab itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil kita mengantar kami turun dari mimbar, jemaat menyanyi dan